SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, merupakan sebuah platform perbukuan resmi dari Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapat diakses melalui laman https://buku.kemdikbud.go.id. SIBI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. SIBI bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Pada laman SIBI, pengguna bisa masuk sebagai siswa, guru, pelaku perbukuan, atau umum. Halo adik-adik, udah tahu belum? Adik-adik bisa membaca buku cerita loh di SIBI. Ada banyak buku cerita yang bisa adik pilih. Adik-adik juga bisa membaca, mendengarkan, Ini adalah hari spesial bagi binatang-binatang. Mereka sedang merayakan pembukaan taman bermain baru. Pembukaan taman bermain dan mengunduh buku pelajaran. Selain itu, adik-adik bisa belajar dengan menyenangkan bersama buku interaktif. Di dalamnya ada video, Luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran dari belahan jeruk. Rumusnya dapat ditulis dengan L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. animasi, Tahukah kamu di manakah daerah terdingin di Indonesia? Jawabannya ada di Puncak Jayawijaya, Papua. games, dan augmented reality. Buku interaktif ini juga menghadirkan suasana seperti buku cetak loh. Kalian dapat memberikan catatan, memberikan penanda, print sebagian, dan banyak fitur lainnya. Penasaran kan? Halo sahabat guru. Selain buku pelajaran, ada buku non-teks yang dapat guru gunakan untuk pengayaan dan literasi. Sahabat guru juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks sebagai bahan referensi untuk memilih buku yang bermutu dalam pembelajaran. Jika sahabat guru memiliki masukan terhadap buku, dapat memberikan masukan melalui tombol lapor di setiap buku. Bagi pelaku perbukuan, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dapat menerima informasi pembinaan agar tersertifikasi dan terakreditasi. Pelaku perbukuan juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks. Informasi penilaian, pendaftaran penilaian, baik buku teks dan non-teks juga dapat dilakukan di SIBI. Adik-adik, sahabat guru, pelaku perbukuan, dan umum dapat membuat akun secara mandiri untuk mendapatkan fasilitas dan fitur yang lebih banyak di SIBI. Mari bergabung dan menjadi bagian SIBI. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa mengakses SIBI. Baik, apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar, Bu Yusri. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pendidik hebat dari seluruh Indonesia, selamat bertemu kembali pada program Focus Group Discussion or FGD, Kurikulum Merdeka in Practice ke-19, yang kali ini bertemakan Student Oriented Learning in English for Change. Selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan ngabuburit
bersama belajar dan juga berdiskusi bersama 5 Kartini hebat masa kini yang merupakan 5 orang penulis buku bahasa Inggris kelas 11 di Pusat Perbukuan Kemendikbud yang berjudul English for Change. Para penulis tersebut juga merupakan dosen dan juga guru yang berasal dari berbagai kampus dan sekolah ternama di Indonesia. Mari kita cek apakah kelima penulis buku tersebut sudah hadir di Zoom ini. Ada Ibu Puji Astuti PhD. Sudah ada ya? Halo, iya Bu Halo. Isri. Ya, nama tenarnya sih Ibu Ines ya dari Universitas Iya, Negeri Semarang. thank Oke, you. kemudian yang kedua ada Ibu Dr. Arya Septi Anggaira, MPD dari IAIN Metro Lampung. Sudah ada kan ya? Hadir Bu Isri. Hadir, iya. Ini juga nama tenarnya Ibu Besti. Kemudian yang ketiga ada Ibu Dr. Anda Ati Herawati MPD dari Universitas Pakuan Bogor. Sudah ada kan ya? Sudah dong. Sudah dari tadi. Kita manggilnya Bunda Ati. Dan kemudian selanjutnya ada Ibu Guru Keren dari Parung Bogor. Ibu Yeyet Nurhayati MPD dari SMAN 1 Parung Bogor. Sudah ada kan ya Bu Yeyet? Hadir. Oke, sip. Last but not least, ini paling jauh nih. Ibu Dayang Suryani MPD dari SMAN 1 Balikpapan. Sudah ada Bu Dayang? Hadir, Bu. Hadir, paling jauh ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya di Zoom ini. Nah, Bapak dan Ibu, kelima narasumber kita kali ini akan membahas isu-isu penting dalam buku bahasa Inggris kelas 11 yang berjudul English for Change. Nah, apa saja sih aspek-aspek penting itu? Ya, misalnya filosofi, mengapa judulnya bukunya English for Change. Kemudian ada aspek genre-based approach, ada aspek active learning pedagogy, cooperative learning, tema-tema yang ada dalam buku, kemudian differentiated learning, kompetensi sosial emosional, dan juga profil pelajar Pancasila. Dan masih banyak aspek-aspek penting lainnya yang tentu saja pasti menarik dan bermanfaat untuk kita diskusikan sebagai guru bahasa Inggris. Nah, jangan lupa juga di akhir FGD kita akan umumkan satu pemenang buku ya dari kelas kreatif Indonesia, judulnya Atomic Habits karya James Clear ya, versi bahasa Indonesianya. Hanya bagi satu peserta yang sudah mengisi survei terkait buku English for Change yang sudah diumumkan tadi ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi survei, segera isi. Lumayan nih ya dapat buku. Oke, nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum lanjut ke acara inti, kita akan dengarkan dulu nih, seperti biasa, ada introduction atau perkenalan mengenai kelas kreatif Indonesia yang akan disampaikan oleh foundernya, the one and only, siapa lagi kalau bukan Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Oke, baik. Terima kasih Bu Isri. Selamat sore, Ibu-Ibu Kartini hebat, penulis buku teks utama bahasa Inggris kelas 11. Saya tidak usah sebutkan namanya satu persatu ya. Tadi sudah disapa oleh Bu Isri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak Learning Partners dari Kelas Kreatif Indonesia. Selamat bergabung di sesi FGD yang ke-19. Hari ini kita akan belajar bersama membedah buku teks bahasa Inggris kelas 11. Saya pikir tidak hanya bermanfaat untuk pengajar kelas 11 atau calon pengajar kelas 11 tahun depan, tetapi juga untuk jenjang lainnya, ya, apakah di jenjang SMP atau di jenjang SD, terutama dalam pemahaman lebih lanjut konsep-konsep tadi yang disebutkan oleh Ibu Isri terkait GBA, terkait cooperative learning dan lain sebagainya. Mohon izin untuk berbagi layar. Kita akan melihat bersama tentang profil dari komunitas kita, Kelas Kreatif Indonesia. Apakah sudah terlihat, Ibu Isri? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ibu Bapak, selamat datang di sesi FGD Kurikulum Merdeka in Practice yang ke-19. Kita sekarang berada di kegiatan Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Jadi apa itu Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia? Ini adalah sebuah personal learning community, di mana di dalamnya kita menyebut diri kita sebagai learning partners yang terdiri dari guru-guru, dosen, pemerhati pendidikan, dari dinas pendidikan juga, dan orang-orang yang concern dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Berdiri tahun 2008 dengan nama Education Development Project, berkembang sampai dengan hari ini
menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Alhamdulillah ya, sudah cukup lama dari 2008 sampai 2023. Visi dari komunitas ini, Ibu Bapak, itu adalah pengembangan profesional secara informal. Awalnya kita bergerak di WhatsApp, di mana harapannya kita gunakan platform ini untuk saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Sehingga prom yang disediakan oleh tim kelas kreatif setiap pagi itu bisa direspon oleh Ibu Bapak. Karena kalau membaca saja mungkin pemahaman kita hanya sekejap gitulah, tapi kalau misalnya kita hubungkan dengan konteks kita masing-masing, insya Allah pemahaman kita lebih mendalam, apalagi dilanjutkan dengan diskusi, informasi, atau misalnya respon dari rekan-rekan lainnya juga. Kemudian harapannya individu yang terlibat bisa menjadi lifelong learner, Ibu dan Bapak. Kita melakukan refleksi terhadap praktik mengajar yang kita lakukan di kelas kita masing-masing, kemudian kita melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Kemudian nanti bisa mengimplementasikannya di kelas sehingga menghasilkan kelas yang menginspirasi. Oke, alhamdulillah di tahun 2022 sampai dengan 2023 banyak sekali kegiatan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan narasumber yang secara sukarela telah berbagi di komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Kita juga telah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga komunitas di luar kelas kreatif, sehingga banyak kegiatan yang kami tawarkan kepada Ibu dan Bapak semua. Termasuk hari ini ya, FGD ini. Nah, ini adalah tim leadership dan manajemen dari Kelas Kreatif Indonesia. Wajahnya cukup familiar, Ibu Isri juga ada di sini, kemudian Bunda Ati juga ada di sini, dan rekan-rekan lain. Bu Dayang juga ada di sini sebagai tim leadership dan manajemen dari Kelas Kreatif Indonesia. Kami ada 26 yang bekerja sama untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang kami tawarkan di Kelas Kreatif. Nah, apa saja kegiatan yang akan terjadi di minggu depan? Insya Allah ini adalah kegiatan terakhir Ibu Bapak sebelum kita libur Lebaran. Jadi setelah hari ini kita akan break dulu sekitar 2 minggu, kemudian kita kembali aktif dengan kegiatan di kelas kreatif. Yang terdekat itu tampaknya adalah Books in the Box, itu kegiatan offline di Sumedang, insya Allah. Jadi kami akan mendonasikan buku-buku kepada salah satu sekolah dasar yang ada di Sumedang, dan dana pembelian buku didapatkan dari Ibu dan Bapak semua yang memesan sertifikat di kegiatan-kegiatan kelas kreatif. Kemudian kami masih merancang podcast Kelas Kreatif Indonesia, kemudian kami masih merancang Kelas Kreatif EduTalks, di mana nanti guru-guru bahasa Inggris akan berbagi dengan kita semua secara berkala ya. Dan hari ini ada satu door prize, yaitu Atomic Habits, buku versi bahasa Indonesianya ya, Ibu Bapak. Jadi silakan nanti surveinya akan saya share kembali di Zoom chat, sehingga Ibu Bapak sambil mendengarkan paparan dari rekan-rekan narasumber, sambil mengisi juga surveinya. Siapa tahu nanti di akhir sesi Ibu dan Bapak yang akan mendapatkan bukunya. Itu saja perkenalan singkat mengenai Kelas Kreatif Indonesia. Semangat belajar bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih foundernya Kelas Kreatif, Pak Dadan. Saya senang sekali ya mendengar bahwa Kelas Kreatif Indonesia semakin hari semakin besar, menjadi wadah bagi para pendidik di Indonesia untuk saling berbagi dan memberi manfaat. Sesuai dengan moto Kelas Kreatif Indonesia, yaitu selamat berbagi, semangat berbagi dan semangat berprestasi. Oke, Bapak dan Ibu pendidik hebat dari seluruh Indonesia, kita langsung saja ya ke sesi utama pada FGD Kurikulum Merdeka ke-19 kali ini. Nah, di mana masing-masing penulis buku dari English for Change secara bergiliran akan membahas tentang aspek-aspek penting dalam buku tersebut. Nah, namun karena keterbatasan waktu, jadi masing-masing penulis akan mempresentasikan materinya selama kurang lebih 5 menit saja, dan sengaja kita maksimalkan nanti waktu yang cukup panjang sekitar kurang lebih 30 menit dalam Q&A session. Bapak Ibu nanti bisa chat, bisa survei, bisa raise hand, live question agar diskusinya lebih maksimal lagi. Baik, kita panggil narasumber yang pertama yaitu Ibu Puji Astuti PhD atau Ibu Ines dari Universitas Negeri Semarang yang akan membahas 2 hal penting, filosofi English for Change dan juga aspek GBA. Silakan Ibu Ines. Terima kasih Bu Isri. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali Bu. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa. Suaranya mana rekan-rekan mahasiswa? Oh, itu ada yang jawab ya. Oke, baik. Oh iya, selamat sore. Selamat beribadah puasa bagi yang menjalankannya. Selamat menyambut Hari Kartini untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada background noise ya, itu tetangga saya. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih for those who are now attending the discussion. Terima kasih pada Puspu Kemendikbudristek beserta tim produksi, Mbak Ime, Mbak Anggia, dan Mas Arya. Kami bermaksud membagi rasa syukur kami karena telah menyelesaikan satu tugas negara, yaitu menulis buku teks utama mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 yang kami juduli English for Change. Sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, kami akan berbagi cerita tentang salah satu keunggulannya, yaitu kentalnya pembelajaran yang berorientasi pada siswa dalam buku kami. Next slide, please, Bu Besti. Yes. Ya. Berikut ini the overview of today's discussion, kerangka cerita kami sore ini sebelum Q&A. Saya, Puji Astuti atau you can call me Ines, akan mengawali dengan bercerita mengapa kami menjuduli buku kelas 11 ini English for Change, mengapa student oriented learning kental di dalamnya, dan mengapa kami menggunakan GBA secara eksplisit. Kemudian Bunda Ati akan melanjutkan dengan bercerita tentang bagaimana active learning pedagogy, khususnya cooperative learning, terrealisasi dalam buku kami. Kemudian dilanjutkan dengan Bu Arya yang akan menyampaikan tema-tema yang disuguhkan dalam buku beserta satu featured learning activity yang bernama What Have You Learned So Far. Kemudian Bu Yayat akan menunjukkan bagaimana differentiated learning dan social emotional competence terakomodasi dalam English for Change, sekaligus menjelaskan the next featured learning activity, yaitu a mid-lesson reflection. Bu Dayang is next. She will be talking about bagaimana buku kami mendukung konstruksi profil pelajar Pancasila dan menjelaskan kegiatan refleksi siswa di setiap unit, di ujung setiap unit yang kami namai an end of unit reflection. Lalu Pak Dadan sebagai salah satu tim penulis akan mengakhiri dengan menganyam poin-poin yang ada di cerita kami sekaligus mengisi celah-celah yang ada. Demikian menu kita hari ini. I hope you will stay with us until the end of the discussion. Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa, saya mulai dengan bercerita mengapa kami menjuduli buku teks ini English for Change. Tentu kita pahami bersama bahwa tujuan pembelajaran bahasa Inggris di negara kita adalah meningkatnya kompetensi komunikatif para siswa dalam bahasa tersebut. Dan kami sepakat dengan pernyataan Dewey bahwa ketika pembelajaran berlangsung pula perubahan dan berlangsung proses menjadi atau proses menjadikan siswa seperti apa, proses konstruksi identitas. Dan kami berharap English for Change dapat membantu terselenggaranya pembelajaran bahasa Inggris yang menghantarkan siswa mencapai kompetensi komunikatif yang ditargetkan oleh kurikulum. Dan dengan kompetensi tersebut, mereka menjadi individu-individu yang merdeka, peraih cita-cita yang dalam hidupnya dapat tegak berdiri dengan kekuatannya sendiri dan tak terperintah oleh pihak manapun. Ibu Bapak, cerita lengkap tentang mengapa buku kami berjudul English for Change dapat Ibu Bapak baca di bagian preface di buku siswa. Next slide, please, Bu Besti. Dalam literatur, Ibu Bapak, terkadang istilah student-centered learning, student-oriented learning, atau active learning are used interchangeably. Meski demikian, kami menyadari bahwa terdapat perbedaan di antara istilah-istilah tersebut, dan itu dapat kita diskusikan di kesempatan lain.
Dalam diskusi kita sore ini, kami menggunakan istilah student-oriented learning karena setelah kami rasa-rasa, maknanya paling dekat dengan istilah yang telah lekat di telinga kita, Ibu Bapak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Terutama kalau kita tengah berbicara tentang merdeka belajar dan kurikulum merdeka. Pembelajaran yang berpihak pada murid tidak berarti bahwa kita menyerahkan pada siswa agar mereka menentukan sendiri tujuan, kegiatan, dan penilaian pembelajaran mereka. Tidak seperti itu ya Ibu Bapak. Justru yang perlu kita lakukan pada siswa adalah dengan merancang, mengarsitekturi proses kognitif dan metakognitif para siswa sehingga pembelajaran berlangsung efektif dan our students find their learning meaningful. Bagaimana caranya? Pertama, kita perlu mengatur dan mengurutkan konsep atau materi pembelajaran. Dan itu kami lakukan dengan mengikuti dengan setia alur keterampilan bahasa yang ditetapkan di dokumen capaian pembelajaran. Seperti yang terlihat di sini, Ibu Bapak, alurnya adalah listening, speaking, reading, viewing, writing, and present. Writing disusul presenting. Selain itu, Ibu Bapak, kami memperhatikan dengan seksama kesinambungan kompetensi, pendalaman konsep atau materi, dan atau keajekan jenis teks dan keterampilan berbahasa dalam fase yang sama. Misalnya seperti terlihat di slide, writing presenting di unit 1 di buku kami berfokus pada satu jenis teks yang sama, yaitu authentic text berbentuk social media caption. Kesinambungan atau keajegan yang terjaga inilah yang kami tuangkan dalam ATP yang tersedia di buku guru, tepatnya di halaman 9 sampai 13. Next slide, please. Yang kami lakukan selanjutnya, Ibu Bapak, agar student-oriented learning terrealisasi dalam English for Change adalah dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan agar pembelajaran berlangsung dengan efektif, berlangsung dengan bermakna, dan kemudian menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan atau menampilkan apa yang telah mereka pelajari. Dan kedua hal ini, seperti yang terlihat di layar, kami wujudkan dengan penggunaan GBA dan cooperative learning. Keduanya klop Ibu Bapak karena memang mereka berakar dari teori yang sama, yaitu Socio-Cultural Theory of Learning. Penjelasan tentang kerjasama atau keklopan GBA dan CL ini dapat Ibu Bapak baca di bagian strategi umum pembelajaran di buku guru halaman 14 dan 15. Next slide. Selanjutnya saya akan bercerita mengapa kami menggunakan GBA secara eksplisit dalam English for Change. Nama-namanya tersurat dalam buku siswa. Mengapa demikian? Kalau saya pribadi sukanya yang terang-terangan ya, misalnya kalau cinta ya bilang cinta gitu. Tidak terselubung dan saya harus mereka-reka cinta atau enggak gitu. Kalau memang di bagian awal buku disebut bahwa kami mau pakai GBA, maka kami melakukannya. Kami menuliskan nama-nama tahapan GBA di buku kami. Kemudian kami memilih menggunakan GBA secara eksplisit terlihat di slide. Pertama tentunya kami ingin merealisasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kami ingin melaksanakan mandat kurikulum merdeka seperti yang telah saya indikasikan di awal, bahwa di dokumen CP, capaian pembelajaran, tertulis dengan tegas bahwa pendekatan yang digunakan untuk pengajaran bahasa Inggris di negara kita adalah GBA. Kemudian kita ingin mewujudkan constructive alignment, Ibu Bapak, yaitu adanya keterkaitan yang erat antara learning objective, learning activity, dan assessment. Karena kami percaya bahwa constructive alignment ensures effective learning.
Selanjutnya, kami percaya bahwa penggunaan GBA yang eksplisit dan konsisten akan berkontribusi pada terbentuknya self-regulated learners, siswa yang memiliki regulasi dalam pembelajarannya sendiri dan memiliki metakognisi yang tinggi. Dan terakhir, kami menggunakan GBA secara eksplisit dan konsisten dalam buku kami dalam rangka membangun kepemilikan siswa atas belajar mereka sendiri. Ibu Bapak, tentang GBA dan self-regulated learning, Kelas Kreatif Indonesia memiliki videonya di YouTube, 2 video yang terpisah. You might want to contact Pak Dadan or admin for the links to the videos. Nah, ini Ibu Bapak, kami menyediakan penjelasan tentang tahapan GBA pada bagian how to use the book di buku siswa dan bagian panduan umum di buku guru. Penjelasan tersebut merupakan sintesis dari bacaan kami tentang GBA, yaitu research-based articles dan referensi lain yang terpercaya. Dan slide terakhir dari saya, ini adalah lanjutan penjelasan tentang GBA, khususnya untuk tahapan terakhir yang bernama linking related texts. Demikian Ibu Bapak cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya Bunda Ati. Silakan Bun. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bun. Terdengar, Bu. Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bu Ines. Saya akan menjelaskan tentang cooperative learning, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ines. Tidak saja GBA, namun cooperative learning pun dituliskan secara nyata gitu ya, tertulis bukan tersirat ya, tapi benar-benar akan terlihat di sini seperti apa cooperative learning diimplementasikan pada buku English for Change. Nah, saya rasa banyak Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa sudah pernah mendengar, bahkan barangkali ikut seminar di MGMP atau mungkin ada pelatihan tentang cooperative learning, karena sesungguhnya di saat KTSP dijalankan, itu cooperative learning sudah mulai diperkenalkan. Namun, apakah itu terinternalisasi dalam pembelajaran atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu, mari kita kembali mengingat-ingat ya, kembali melihat sebetulnya cooperative learning itu apa. Dari sekian definisi cooperative learning, mungkin Bapak Ibu pernah dengar dari Johnson & Johnson, Paulubeck, Jacobson, Kagan, gitu ya. Saya ambil dari Bu Ines nih, kebetulan Bu Ines ini adalah seorang peneliti pembelajaran kooperatif ya. Jadi cooperative learning berdasarkan definisi dari Bu Ines adalah a group learning activity in which individual students' contribution to the learning is realized through their performance or presentation, which is beneficial not only for their own learning, but also for their peers' learning and the group's goals. Dari pembelajaran kooperatif ini, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran, tapi dilakukan secara bersama-sama. Ya, selanjutnya Bu Besti. Nah, selama ini saya melihat Bapak Ibu menggunakan kerja kelompok ya, group work. Nah, apakah ini sama dengan cooperative learning atau pembelajaran kooperatif? Nah, kenapa kami mengambil pembelajaran kooperatif? Karena ada perbedaan antara pembelajaran kooperatif dengan group work yang secara tradisional sering dilakukan di kelas-kelas, yang mana kadang-kadang tidak jelas strukturnya atau prosedurnya. Namun dengan cooperative learning akan terlihat struktur yang berbeda. Selain itu, perbedaan antara cooperative learning dengan group work adalah yang pertama, ini yang paling menonjol ya, yang ditunjukkan. Di dalam cooperative learning, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab ya untuk memainkan sebuah peran. Jadi ada peran antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan di dalam group work hanya sebagian kecil dari anggota kelompok yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, di dalam pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, setiap anggota kelompok memahami dan dari setiap pertanyaan yang diberikan, dari setiap tugas yang diberikan, semua anggota kelompok itu paham, bisa, dan mengerti. Ya. Sedangkan di dalam group work biasa, hanya siswa yang dianggap pintar dalam tanda kutip saja ya
yang mengerjakan tugas itu. Jadi yang bisa, yang paham, yang mengerti hanya siswa tersebut. Yang penting tugas yang diberikan oleh guru selesai dan hasilnya bisa dikumpulkan. Jelas sekali perbedaannya kan antara cooperative learning dengan group work. Dan sayang sekali group work inilah yang sering sekali dilakukan oleh guru di dalam kelas, bukan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya Bu Besti. Nah, dari sini kita bisa melihat ya shift atau perubahan, pergeseran dari good class is quiet class menjadi learning in healthy noise. Banyak guru yang mungkin berpikir kelas yang menyenangkan bagi guru terutama adalah kelas yang diam, kelas yang sepi, anak-anaknya nurut, menulis, diam gitu ya. Padahal seharusnya di dalam sebuah kelas yang sehat itu terjadi kegaduhan atau keributan, tapi keributan yang seperti apa? Ribut karena diskusi, gaduh karena mereka menyampaikan pendapat begitu ya. Nah, di sini Ibu Bapak bisa melihat beberapa pergeseran ya dari keep your eyes on your paper menjadi help your partner solve it. Jadi jangan hanya fokus pada tugas sendiri saja, ya seolah-olah orang lain atau anggota kelompok lain tidak terlibat gitu. Seringkali saya melihat juga dalam kerja kelompok, ya itu masing-masing katanya kerja kelompok, tapi masing-masing mengerjakan di lembaran masing-masing gitu. Itu tidak berlaku di dalam pembelajaran kooperatif, ya. Sit quietly menjadi get up and look what others did. Jadi jangan duduk saja dengan pekerjaan sendiri, ya. Coba pergi ke kelompok lain, lihat misalnya di dalam to stay to stray itu seperti itu ya, atau gallery walk itu berjalan melihat pekerjaan kelompok lain. Talking is cheating berubah menjadi verbalize to learn, ya. Jadi berbicara itu dianggap buruk gitu ya kalau mengobrol, tetapi sebetulnya kita berbicara, bertanya itu dalam rangka untuk belajar. Nah, itulah yang ada di dalam pembelajaran kooperatif. Tentu masih banyak hal lain yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif itu lebih efisien dan efektif untuk dilaksanakan di dalam kelas daripada hanya group work yang seperti biasa dilakukan. Selanjutnya Bu Pesti. Nah, bagaimana cooperative learning ini diimplementasikan dalam English for Change? Seperti Bapak Ibu lihat di layar, di dalam panduan buku guru halaman 14 seperti juga Bu Ines sudah sampaikan, itu ditulis dengan jelas bahwa standar proses memberikan mandat kepada para guru untuk menerapkan pembelajaran aktif ya dalam pembelajarannya. English for Change membantu guru bahasa Inggris untuk menjalankan mandat tersebut melalui penerapan cooperative learning. Dan ada 21 struktur cooperative learning yang secara tertulis, eksplisit seperti tadi Bu Ina sampaikan di dalam keseluruhan unit ya yang ada di buku English for Change. Kami menggunakan cooperative learning untuk membantu tahapan GCOT karena di dalam Joint Construction of Text siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok. Ya, selanjutnya Bu Besti. Nah, ini adalah contoh yang diambil dari buku English for Change. Di dalam student book, ya, siswa diminta work in groups of 4. Jadi sudah jelas bekerja dalam kelompok yang terdiri dari berapa orang, ya. Karena kadang-kadang kan guru kalau kerja kelompok, tapi ya apalagi on the spot ya seadanya siswa begitu. Malah satu kelompok itu bisa 7 orang, 8 orang itu terlalu banyak, ya. Tapi di dalam buku English for Change sudah disebutkan. Kadang-kadang siswa harus bekerja berdua, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang berempat, tergantung struktur apa yang mau kita gunakan. Nah, di sini di dalam contoh ini adalah round robin yang digunakan. Do round robin. Your teacher will explain how it works. Nah, apabila guru belum kenal dengan round robin, jangan khawatir karena di dalam buku guru ada tahapan round robin ya, dengan jelas ditunjukkan tahapan-tahapan dari round robin tersebut ya. Begitu juga dengan struktur-struktur yang lainnya. Nah, apabila Ibu dan Bapak ingin belajar lebih jauh tentang cooperative learning, sebetulnya cooperative learning ini, terutama yang dari Kagan, yang banyak kami gunakan di dalam buku English for Change, itu selalu ada pelatihan setiap tahun. Kadang-kadang ada Summer Academy, kadang-kadang ada Winter Academy. Nah,
tahun 2010 Bu Ines itu mendapatkan grant untuk mengikuti Kagan Academy, Summer Kagan Academy. Begitu juga dengan saya di tahun 2011, setahun kemudian saya juga mendapatkan grant untuk mengikuti pelatihan cooperative learning ini. Dan pada saat itu saya adalah satu-satunya yang dapat kesempatan ini dari Asia ya. Jadi dari seluruh Asia itu alhamdulillah saya yang dapat gitu. Namun kalau Bapak Ibu ingin belajarnya di Indonesia saja, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Dadan. Insya Allah akan kami bantu jika Ibu Bapak ingin mengetahui lebih jauh tentang cooperative learning. Karena yang diperlukan adalah simulasi Bapak Ibu. Selama ini kalau kami melihat hanya di MGMP, hanya diseminarkan, tanpa ada praktek, itu nampaknya memang sulit untuk diinternalisasikan. Namun bila ingin belajar dari expertnya dari Dr. Spencer Kagan, Ibu Bapak bisa apply ya. Nanti kalau ada yang berminat, saya akan tunjukkan webnya ya, Bapak Ibu. Itu barangkali tentang pembelajaran kooperatif. Terima kasih. Silahkan kembali ke Bu Arya. Baik, terima kasih Bunda. Bu Isri izin langsung ya. Boleh, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu dan Bapak, teman-teman mahasiswa. Semoga masih semangat ya. Sebentar lagi beduk ya, buka puasa. Baik, saya akan melanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan tentang keunggulan dari kegiatan pembelajaran di buku English for Change ini, saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan tema yang kami usung pada buku English for Change. Ya. Jadi tentu saja sama ya halnya dengan buku bahasa Inggris pada kelas 10 ataupun kelas 12, maka tema yang kami usung di buku English for Change ini sama ya, karena mengacu pada 4 isu penting yang perlu dimuat pada buku teks berdasarkan kurikulum Merdeka. Nah, apa saja tema-temanya? Saya yakin Ibu dan Bapak mungkin sudah sangat familiar ya. Yang pertama temanya yaitu tentang kesadaran lingkungan di sini ya. Jadi ada environmental awareness. Lalu tema yang kedua adalah nutrition and wellness ya, nutrisi dan kebugaran. Tema ketiga yaitu digital safety ya, keamanan digital, dan tema yang keempat yaitu financial literacy, literasi finansial. Ya, tema-tema yang disuguhkan ini merupakan tema yang sangat penting ya, karena sangat dekat dengan kehidupan dari peserta didik ya. Dan dengan tema-tema ini ya, dengan diangkatnya 4 tema ini, diharapkan nantinya tentu dapat untuk memperkaya repertoar dari peserta didik, serta membekali peserta didik. Tadi Bu Ines sudah katakan di depan ya, untuk menjadi peserta didik ini individu yang makin merdeka. Begitu ya, karena itu keempat tema ini yang diusung di dalam buku English for Change. Lalu dari 4 tema tersebut ya, di dalam buku English for Change kami kembangkan menjadi 5 unit. Jadi di dalam buku ini ada 5 unit pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat secara jelas nanti ya, kalau sudah diunduh ya, dibuka, dibaca, dipelajari lebih lanjut. Dan dari 5 unit ini kita sebar ya tema-temanya. Untuk unit 1, tema yang kita bahas yaitu digital safety. Lalu unit 2 dan unit 4 kami membahas tentang tema environmental awareness. Sedangkan unit 3 yaitu bertema nutrition and wellness, dan unit 5 tentang financial literacy. Nah, dari tema-tema tersebut, kemudian di 5 unit ini ya kami turunkan kembali ya, kami sesuaikan judulnya. Tentunya ini mencerminkan dari tema-tema yang sudah ada tadi. Jadi pada unit 1 judul yang kami angkat yaitu Digital Literacies and My Identities ya. Jadi di sini nanti membahas jenis teks ya, jenis teks otentik. Tadi juga telah disebutkan oleh Bu Ines ya. Karena mengikuti amanah dokumen capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, maka pada buku English for Change ini di setiap unit kami menampilkan jenis teks yang berbeda. Ya, jadi untuk unit 1 dengan judul Digital Literacies My Identities, teksnya adalah teks otentik. Lalu pada unit 2 tadi ya, unit 2 temanya environmental awareness, judulnya Love Your Environment.
Lalu jenis teks yang kita bahas di sini adalah teks deskripsi. Begitu juga selanjutnya untuk unit 3 ya, Nutrition and Wellness, judul yang kami usung di sini Healthy Life for a Healthy Future. Lalu jenis teks yang dibahas adalah teks eksposisi. Ya, sedangkan di unit 4 ini temanya tadi sama dengan unit 2 ya. Environmental Awareness, judulnya Indonesian Environmental Figures, lalu membahas teks narasi. Dan yang terakhir unit 5 ya, unit 5 ini judulnya yaitu Personal Money Management dan membahas tentang teks prosedur. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, memang judul sangat mencerminkan dari tema yang diamanatkan oleh kurikulum Merdeka dan sangat dekat dengan kehidupan nyata peserta didik kita. Baiklah, selanjutnya ini dia salah satu lagi kegiatan pembelajaran unggulan yang ada pada buku English for Change. Kalau tadi Bunda Ati sudah menjelaskan CL ya, kemudian Bu Ines sudah menjelaskan GBA. Nah, ini salah satu kegiatan yang kami yakin bahwa hanya ada di buku English for Change ya, ada kegiatan ini. Yaitu kami namai What Have You Learned So Far. Ya, pada kegiatan ini nantinya peserta didik ini diminta untuk mengingat kembali ya materi pembelajaran yang baru saja mereka pelajari pada tahap modeling of text. Ya, dan peserta didik diminta untuk melihat relevansinya dengan kehidupan nyata mereka. Ya, lalu kami sengaja menempatkan What Have You Learned So Far ya dan satu kegiatan lainnya nanti antara kegiatan modeling of text dan joint construction of text. Tujuannya karena untuk mempersiapkan peserta didik ya setelah mereka mempelajari materi, kemudian di What Have You Learned So Far ini ya nanti mereka disiapkan untuk kegiatan berikutnya joint construction untuk bekerja bersama ya dengan teman sejawatnya. Lalu pada kegiatan independent construction, mereka bisa bekerja secara mandiri atau berpasangan. Begitu. Jadi memang disiapkan satu buah kegiatan What Have You Learned So Far diantaranya untuk lebih menambah ya kuat pengetahuan dari peserta didik terkait dengan materi yang telah mereka pelajari. Nah, jadi ini salah satu kegiatan unggulan atau kegiatan pembelajaran unggulan dari buku English for Change. Ya, Bapak Ibu, ini contoh yang ada di dalam buku. Jadi What Have You Learned So Far ini ada di setiap elemen, ya, di setiap elemen setiap unit pada buku kami. Ini contohnya, salah satunya pada kegiatan modeling of text, peserta didik diminta untuk mempelajari ini ya, pronunciation tentang word stress. Mereka mempelajari materinya. Lalu pada kegiatan What Have You Learned So Far, nah ini dia ya, salah satu inti dari kegiatan What Have You Learned So Far ini nanti siswa diminta untuk membuat summary ya karena tadi berorientasi pada siswa student oriented learning ya. Nah, ini contohnya siswa ya diminta untuk melakukan ini ya in your notebook, write down with your own words the importance of word stress along with the example from your own or others experience. Nah, jadi disinilah siswa membuat catatan ya, summary, kemudian mereka melihat relevansi materi yang telah mereka pelajari di MOT, kemudian setelah mereka kuasai, kemudian mereka lanjutkan pada What Have You Learned So Far ini. Ya, ada beberapa contoh ya. Di sini juga contoh selanjutnya, misalkan pada kegiatan modeling of text, peserta didik belajar tentang punctuation, ya. Kemudian pada What Have You Learned So Far, mereka diminta untuk tadi mengingat kembali materi yang dipelajari dengan mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, begitu juga ini yang contoh selanjutnya. Peserta didik belajar tentang ekspresi giving and defending opinions. Kemudian pada What Have You Learned So Far, mereka diminta untuk melihat ya relevansinya dengan kehidupan nyata mereka. Ekspresi mana ya yang biasanya mereka gunakan ketika mereka melakukan daily conversation. Jadi ini adalah salah satu kegiatan pembelajaran unggulan pada buku kami What Have You Learned So Far.
Begitu, dan kegiatan pembelajaran unggulan lainnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yeye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya Bu Isti ya. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya mendapat porsi tentang differentiated learning, social emotional competence, dan mid-lesson reflections. Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa, sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Bunda, kemudian Bu Ines dari awal, lanjut ke Bu Arya, itu kalau kita bisa tarik ada benang merah yang luar biasa nyangkut gitu ya. Jadi sampai selesai nanti buku ini tuh komplit banget gitu. Kami selesai menyelesaikan proyek ini di bulan Desember ya Ibu-Ibu, kemudian saya melakukan kegiatan di luar proyek ini dan melakukan literasi ternyata alhamdulillahnya gitu ya, ternyata apa yang kita lakukan selama hampir 9 bulan kemarin itu mencakup yang hal-hal yang penting ini. Secara konsep sebenarnya differentiated learning ini merupakan amanah dari Standar Nasional Pendidikan. Kalau tadi Bunda mengambil porsi di standar proses tentang pembelajaran yang aktif, kalau untuk yang differentiated learning itu dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu. Nah, Bapak Ibu, perbedaan individu itu yang kami pahami memang kita sebagai guru paham bahwa setiap orang itu berbeda, setiap murid itu berbeda. Tapi secara filosofis, Ya Haji Dewantara pernah menyatakan bahwa setiap murid itu memiliki kodratnya masing-masing. Jadi guru bagaimana caranya bisa memenuhi kodrat murid-murid yang ada di kelas tersebut. Jadi bahasanya itu kalau guru itu harus menghamba pada muridnya. Dan bagaimana cara menghambanya? Seperti ini yang dihadirkan di layar ini, cara guru untuk menghamba pada murid melalui proses yang seperti ini. Jadi kita bisa melakukan differentiated learning pada kontennya, isi materi pembelajaran kita melalui audio, audiovisual seperti ya, karena kebutuhan murid sebenarnya itu yang harus difasilitasi oleh differentiated learning. Kemudian menghamba dalam konteks ini adalah dengan melakukan beragam cara atau bentuk dalam memfasilitasi kebutuhan mereka. Maka pembelajaran diferensiasi adalah sebuah proses yang berbasis akal sehat gitu ya, masuk akal, dilakukan oleh guru untuk melihat bahwa kebutuhannya terpenuhi oleh apa yang kita sudah siapkan, mulai dari perencanaan, kemudian proses seperti apapun, akhirnya pada bagian produknya. Ya, nanti kita bisa melihat contoh-contohnya, produk itu berupa teks, poster, video, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau disampaikan tadi bahwa differentiated instruction dari segi konten, nanti murid di dalam buku English for Change ini difasilitasi untuk anak-anak yang sekarang secara kodrat mereka terekspos benar dengan media sosial, maka kami libatkan konten yang dimasukkan melalui media sosial seperti YouTube gitu ya. Nanti apalagi di unit 1 tuh ya Bu Ines ya, itu sangat-sangat mereka gitu. Itu mereka banget nih, kekinian sekali karena emang salah satunya itu kodrat keadaan anak yang sekarang di zamannya media sosial seperti itu. Kemudian kontennya secara exposure, kita nanti memberi contoh-contoh ke anak bagaimana pengucapan yang tepat seperti itu. Untuk anak yang memang mereka ingin jelas sekali materinya seperti apa. Jadi betul-betul terfasilitasi. Next, Bu Arya. Nah, ini salah satunya tadi kalau kita sampaikan ada anak yang visual, yang ada yang mereka senangnya audionya harus clear gitu ya, biar mereka juga nanti bisa mengimitate gitu ya, apa yang disampaikan oleh gurunya juga seperti ini. Ada yang anak dengan infografis saja sudah cukup paham mereka gitu ya, apalagi ada visual, ada gambar gitu ya, dengan note sedikit-sedikit, tapi ada juga anak yang mereka merasa perlu, I need to learn more, I need to read more to understand what is the graphics about gitu ya. Jadi kami fasilitasi betul di bagian mulai dari background knowledge of the field gitu kalau di stages GBA itu. Kemudian sampai ke MOT yang benar-benar diekspos materinya itu dengan beragam cara. Prosesnya itu yang dilakukan. Next Bu Arya.
Nah, kemudian ini juga masih tentang contoh yang differentiated. Nah, yang proses itu tadi Bapak Ibu mengutip kembali yang disampaikan oleh tadi Bunda di bagian CL, apa yang kami lakukan di sini yang memang di dalam buku guru, panduan buku guru itu ada di address tentang pembelajaran berdiferensiasi utamanya di proses. Tapi kita sudah buktikan barusan ya ternyata di buku kami juga, di buku ini juga nampak diferensiasi kontennya. Nah, ini nampak proses yang berbeda ketika ya anak-anak melakukan beragam activity, mulai dari yang individual, kemudian ada yang berdua saja in pairs, and then lebih besarnya ke bagian yang grouping. Next, Bu Arya. Nah, pada akhirnya ternyata kegiatan berdiferensiasi ini juga sampai pada bagian akhir ketika setelah teman-teman murid-murid di kelas itu melakukan kegiatan di joint construction of text dari yang ramai-ramai dulu, kemudian mereka akan betul-betul diuji untuk melihat penampilan, di-assess gitu ya, melihat performance pembelajarannya itu melalui produk yang mereka lakukan. Jadi tetap pada akhirnya proses yang mereka tempuh selama dalam pembelajaran bersama dengan teman-temannya, at the end mereka tetap akan dituntut untuk melakukan sebuah activity yang juga beragam sesuai dengan minatnya mereka. Dan itu memang sudah disarankan gitu ya. Yang minatnya menulis, mereka bisa menulis. Mereka yang mendesain, mereka mendesain. Kalau senangnya on cam membuat video, itu juga diperbolehkan. Dan itu difasilitasi di kegiatan guru kami. Nah, terkait dengan social and emotional learning ini, Bapak Ibu yang saya pelajari di kemudian hari setelah kami menyelesaikan proyek ini adalah bahwa apa yang dilakukan di setiap tahapan pembelajarannya itu ternyata sangat menyangkut kompetensi melatih kompetensi sosial emosional murid-murid. Dari mulai mereka menentukan saya minatnya kemana nih, saya senangnya kayaknya nonton YouTube ini nggak cukup, saya akan lihat YouTube yang setipe misalnya. Nanti di buku panduan guru itu ada arahan-arahannya, bisa mengakses yang lain dan lainnya. Kemudian ketika mereka di joint construction of text, mereka bisa belajar untuk melakukan relasi, mereka bisa belajar untuk berdiskusi, mereka bisa belajar untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab gitu. Ketika mereka harus memutuskan baiknya desainnya seperti ini loh Kak, baiknya modelnya seperti ini loh, nanti kita menulis atau ketika melakukan praktek writing, speaking, even di presenting di bagian akhir. Seperti itu. Next, Bu Arya. Nah, fitur yang lain lagi, yang lain dan menurut saya ini menarik ya, karena rupanya selain tadi di bagian what have you learned so far itu terkait dengan materi yang disampaikan, yang saya suka di bagian ini adalah amid lesson reflection adalah saya mengutip tadi yang Bu Ine sampaikan, bagaimana siswa, murid kemudian mendapatkan meaningfulness dari pembelajaran yang mereka sudah lakukan. Nah, meaningfulness ini di-trigger, dilakukan dengan cara merelate apa yang sudah mereka pelajari barusan dengan apa yang mereka seharusnya bisa lakukan gitu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, untuk menjadi sesuatu yang bisa menyebarkan hal-hal yang baik gitu ya. Dan ini sifatnya memang kalau saya lihat lebih ke refleksi untuk diri sendiri. Nah, refleksi diri sendiri ini nanti harapannya akan tercakup, akan terimplementasikan, terinternalisasikan secara natural saja ketika teman-teman murid-murid ini belajar di kelas dengan buku English for Change ini. Karena nanti once itu terinsert ya ke dalam konsep mereka ketika sambil proses belajar, itu yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila akan terwujud. Seperti itu. Nah, nanti tentang profil pelajar Pancasila akan dilanjutkan oleh Budaya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu Yayat. Ya. Baik, Bu Isri, saya langsung ya Bu Isri ya. Oke. Lanjut ya. Bu. Oke, terima kasih Bu Isri.
Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman saya bahwa English for Change ini hadir untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan pastinya guru dengan keanekaragamannya yang luar biasa yang senantiasa memberikan sajian-sajian pembelajaran yang menarik yang tentu saja terkait dengan bagaimana mengedepankan kurikulum merdeka ini dan salah satunya adalah bagaimana menguatkan setiap detail dari materi yang kita sajikan ini yang terhubung dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari keenam elemen yang terdapat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, buku English for Change ini memiliki keberagaman yang terkait dengan bagaimana sih implementasi karakter atau profil pelajar Pancasila yang seharusnya ada dalam diri peserta didik dan juga pastinya guru yang akan mengimplementasikan setiap sajian materi yang terkait dengan bagaimana mengajak anak-anak untuk bergotong royong, yang sudah disampaikan oleh Bu Ati tadi tentang cooperative learning, dan juga bagaimana mengajak anak-anak untuk memahami diri dan situasi yang terkait dengan regulasi diri, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yayat dan juga Bu Arya, dan bagaimana anak-anak bisa berpikir mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Dan itu semua sudah diakomodir dalam setiap bab dari English for Change itu sendiri. Jadi kehadiran English for Change ini memberikan nuansa baru, memberikan materi yang baru, bukan baru sebenarnya. Ini adalah bukti dari bagaimana kita bisa merelasikan antara kurikulum merdeka yang hadir saat ini dengan setiap materi yang dihadirkan dalam CL dengan GBA juga seperti itu. Lanjut Bu Arya. Nah, di sini yang kita kedepankan adalah bagaimana kita mengajak anak-anak untuk bisa tergerak dengan peristiwa atau momen belajar yang mereka hadapi. Nah, di sini ada an end of unit reflection yang di dalamnya banyak sekali atau ada 4 hal yang harus dipelajari anak-anak dan bagaimana anak-anak merefleksikan 4P. P yang pertama adalah peristiwa. Apa peristiwa yang sudah mereka pelajari selama belajar bersama gurunya, berinteraksi dengan teman sebaya di kelas, dan pastinya menggunakan English for Change ya. Dan di sini materi-materi yang dihadirkan dalam buku English for Change ini sangat erat sekali kaitannya dengan apa yang terjadi di abad sekarang. Jadi mengajarkan anak-anak sesuai dengan kodrat zaman seperti yang Ibu Yayat katakan tadi itu sangat erat dan sangat tersaji di dalam buku English for Change. Jadi ketika guru mengajarkan dan bagaimana mengkoneksikan antara profil pelajar Pancasila dan hadirnya an end of unit reflection di dalam setiap unit, mulai dari unit 1, 2, 3, 4, 5, dan itu Bapak Ibu bisa lihat di halaman 44 sampai 228. Dan ini adalah buah dari refleksi 4P yang sudah kita sajikan agar buku kita atau English for Change ini bisa meraih hati semua guru bahasa Inggris di Indonesia ini, dan bagaimana kurikulum merdeka ini tersaji dengan luar biasanya program profil pelajar Pancasila. Dan ini akan menjadikan peristiwa yang luar biasa yang dan anak akan belajar mengelola bagaimana dirinya bisa memberikan dampak bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga memberikan dampak bagi teman sebaya. Nah, di sini juga kontrol diri ini diperlihatkan bagaimana seorang peserta didik bisa menggali potensinya agar tercapai tujuan mulia. Dan dalam satu karakter di profil pelajar Pancasila ada karakter mandiri. Karakter bagaimana anak-anak mampu berpikir kritis, dan terlihat dari an end of unit reflection di layar ini bahwa anak-anak harus bisa memberikan situasi-situasi pembelajaran yang sudah dia baca atau sudah dia pelajari bersama guru dan juga teman sebayanya di kelas melalui beberapa poin seperti yang terlihat di layar. Ada poin 1 tentang financial literacy, kemudian superlative, comparison, synthesizing, evaluating, writing, dan yang terakhir adalah kemampuan berpikir kritis, yaitu presenting. Nah, di sini sebagai pendidik kita perlu fokus menyajikan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik. Karena bagaimanapun anak-anak adalah student agency, di mana kita harus memberikan mereka spot yang lebar untuk mereka bisa meregulasi diri, bisa untuk memberikan materi-materi yang mungkin kita sendiri belum tahu, tapi anak sudah belajar duluan, dan itu akan sangat baik sekali agar anak senantiasa merasa bahwa potensiku diperhatikan oleh guruku, dan akhirnya akan ada hubungan yang baik sekali antara guru dan murid,
murid dengan teman-temannya dan mereka akan saling terhubung untuk belajar, berbagi, dan saling memberdayakan. Lanjut, Bu Arya. Nah, Bapak Ibu, di sini dengan kehadiran buku guru dan buku siswa English for Change yang kami tulis bersama, semoga bisa memberikan kejutan-kejutan pembelajaran, dan yang penting adalah bagaimana kurikulum Merdeka hadir dan kita menyambutnya, kita merangkulnya, dan kita hadirkan melalui setiap unit yang ada dalam buku English for Change. Semua masukan kami mohon Bapak Ibu untuk diketik melalui menti.com, sudah ada kodenya, silakan Bapak Ibu untuk memberikan sepatah dua patah kata supaya kita bisa berbenah dan lebih baik lagi untuk memberikan sajian pembelajaran yang terbaik melalui English for Change. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Pak Dadan. Oke, baik. Alhamdulillah ya, jadi semua kelima penulis buku sudah memaparkan mengenai aspek-aspek penting dari buku bahasa Inggris kelas 11 yaitu English for Change. Saya setuju dengan Bu Astri yang menulis di chat box bahwa dari namanya saja sudah keren dan ternyata isinya lebih keren lagi ya. Tadi sudah dibahas mengenai filosofi mengapa namanya English for Change, ada aspek GPA, ada aspek active learning pedagogy, cooperative learning, differentiated instruction, kemudian ada kompetensi sosial, emosional, profil pelajar Pancasila, dan aspek-aspek penting lainnya yang pastinya penting dan menarik yang ada dalam buku ini. Nah, kita akan lanjut ke sesi question and answer session ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung mengenai buku ini bisa langsung nanya ke penulisnya ya. Bapak dan Ibu bisa menulis di kolom chat atau menulis di survei ataupun raise hand ya. Nah, namun sebelumnya supaya momen ini abadi ya Bapak dan Ibu, kita abadikan dulu momen ini, kita foto bersama dulu, di mana di sore yang indah ini sambil menunggu adzan maghrib kita belajar ya, belajar bersama orang-orang yang hebat dan juga buku yang keren sekali, itu mengenai buku English for Change ya. Di sini ada beberapa slide, boleh Bapak dan Ibu yang belum siap, siapkan dulu. Siapkan senyum termanisnya. Kalau yang jilbabnya agak melayat-melayat bisa dirapihkan dulu. Yang kacamatanya ke bawah bisa ditarik dulu ke atas. Ya, oke. Yang memungkinkan untuk on kamera silakan. Tapi yang misalnya kagok nih lagi menyetir atau lagi memasak misalnya ya, daripada nanti gosong silakan ya. Baik, ada 5 slide ya. Pak Dadan siapa yang akan memoto? Atau saya saja ya? Boleh Bu Isri, silakan. Bareng-bareng, iya siap ya. Slide pertama ya, 1, 2, 3. Oke, ini slide pertama. Save dulu ya. Kita lanjut ke slide kedua. Nah, slide kedua ini sebetulnya semuanya off cam, tapi nggak apa-apa ya, Pak Dadan kita capture semua ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide ketiga. Alhamdulillah ini banyak ya Pak Dadan, cukup banyak pesertanya, ada 107 orang ya termasuk para narasumber. Oke, slide keempat. 4 dan 5 sudah Bu Isri. Sudah saya 4, 5 fotokan. sudah ya. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Baik, nah kita lanjut ya. Tadi ke sesi question and answer session. Barangkali ada yang mau raise hand langsung, Bapak dan Ibu, silakan bertanya langsung pada narasumber. Oke, nah ada ini dari Ibu Dian Kusumawardani. Nah, namanya cukup familiar bagi saya. Silakan Bu Dian. Ya, Bu Dian Kusumawardani. Boleh Bu Dian di open mic. Hear me? Yes, I can hear you, Bu. Yeah, have you been? Long time no see, Bu Isri ya. Iya, alhamdulillah. Teman lama ini. Teman, bukan teman. Silakan Bu.
The question is for Ibu Ati, yeah, and I've known Bu Ati since maybe graduated from UPI, yeah, IKIP Bandung. Okay, the question is about what Bu Ati presented about still about apa ya, teamwork ya itu, if I'm not mistaken. Is that true? Can you Cooperative learning and group work, Bu Dian. learning and group work, Bu Ati. And then what I just comprehended about what you explained just now, maybe cooperative learning and group work is still the same, but the different technique, yeah, different the ways the students work. Is that true? Yeah, basically cooperative learning is working in group or group work, but there are some structures. Sometimes this group work needs a leader, sometimes not. As what Pak Asep ya from Lembang asked about the language skills that can be facilitated by cooperative learning, I said that it depends on the goal of the learning process itself. So if you know the goal, then you can select appropriate structure, because there are more than 50 structures of cooperative learning based on Kagan. Yeah. Oh, I see. Oh, I see. So if I want to learn more, means that I must join, or I must join, yeah, or request the one you just told us just now, yeah. I must check to the part of cooperative learning. Okay, thank you very much. You're welcome, Budian. So the most effective one is by simulation. If it is only reading by yourself the step, it won't work. So simulation is badly needed, so that you can feel the way how it works. Thank you, Budian. You're welcome. Don't mention it. So if I want to know more about it, maybe I must request MP to contact you. Okay, thank you. My pleasure, Budian. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih juga Bunda Ati yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Nah, barangkali masih ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Kita masih ada waktu sampai kurang lebih jam 4.45 atau 50 lah ya. Nah, atau mungkin dari para narasumber mau memilih pertanyaan yang sudah ada dari survei? Boleh, silakan. Boleh, Bu Ines. Boleh, Bu Ines. Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tentang pembelajaran cooperative learning, maka saya akan address satu pertanyaan terkait penggunaan buku English for Change ini. Jadi pertanyaannya begini, apakah sebaiknya ada bimbingan bagaimana mengajar menggunakan buku ini, terutama untuk novice teachers? Dalam waktu dekat, Universitas Negeri Semarang melalui saya akan bekerjasama dengan Kelas Kreatif Indonesia untuk penguatan penerapan pembelajaran kooperatif dan akan dikaitkan dengan penggunaan pembelajaran kooperatif yang disuguhkan di buku English for Change. Jadi kami akan melibatkan guru bahasa Inggris kelas 11 dan melalui program kolaborasi UNES dengan Kelas Kreatif Indonesia ini kami akan memberikan bimbingan kepada guru-guru tersebut. Dan diharapkan melalui bimbingan ini mereka akan semakin percaya diri untuk menggunakan cooperative learning dan juga menggunakan buku English for Change ini. Demikian Bu Isri. Baik, terima kasih Bu Ines. Tadi ada satu lagi yang raise hand, Ibu Astri. Silakan Bu Astri, barangkali mau bertanya langsung pada para penulis buku. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya off camera Bapak Ibu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, pertama saya mengucapkan selamat kepada para penulis. Betapa buku ini saya rasa diramu dengan sangat dengan setulus hati begitu ya. Bagaimana dari setiap
tahapan-tahapannya sangat jelas, sequence-nya sangat jelas, lalu ide besar yang ada di dalamnya, pesan moralnya juga sangat baik menurut saya. Yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, saya tertarik tentang CASEL SLI ini. Kebetulan saya baru belajar tentang hal ini Ibu, dan saya tertarik gitu dengan ini. Implementasi nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu tunjukkan di sini, bagaimana cara lebih detailnya begitu Bu. Kadang CASEL SLI itu rasanya terlalu besar begitu. Bagaimana itu menjadi yang pretelan lebih kecil lagi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara agar guru kadang kami terjebak ketika harus memvariasikan produk, akhirnya tujuannya juga jadi apa ya, jadi tidak satu Bapak Ibu. Padahal tujuan tetap satu ya Bapak Ibu, tadi ada istilahnya ketika harus ada kesesuaian antara mulai dari tujuan hingga ke assessment. Namun ketika memvariasikan di assessment itu suka menjadi agak jadi kabur begitu ketika sudah memvariasikan produknya. Bagaimana agar tidak terjebak itu? Ya mungkin tadi saya lihat ada panduannya, tapi ketika sudah diberikan liberasi agak jauh lagi, itu bagaimana kiat-kiatnya? Mungkin itu, terima kasih pertanyaan. Baik, silakan. Mungkin Bu Yayat Barangkali Bu bisa Yayat, merespon ya. ya. Ini terkait diferensiasi produk ya. Iya, memang Iya Ibu. iya, memang yang saya pahami juga ternyata kalau dulu kita melakukan diferensiasi itu untuk beda-beda KD ya Bu ya. Ternyata sekarang untuk satu KD pun kita bisa melakukan diferensiasi dari mulai apa kontennya, prosesnya sampai bahkan pada produknya. Tapi yang perlu diingat adalah kita kembali lagi ke tujuannya Bu. Kalau tujuan itu yang harus kita pegang ya. Di awal elemen itu pasti ada learning objektifnya itu. Pun ketika kita memvariasikan produk yang ingin dibuat oleh siswa, turunan dari tujuan itu kan nanti ada rubriknya gitu. Jadi kalau kita minta anak-anak buat video, buat blog, atau buat infografis, tetap rubriknya itu nggak jauh dari instructional objektifnya gitu. Ya, jadi nanti jangan sampai ketika kita buat rubrik untuk video lebih rumit, lebih rigid daripada untuk yang cuma nulis di blog misalnya. Seperti jadi kan nanti nggak fair buat anak-anaknya juga. Dan sedianya kan seyoganya ketika kita memberikan diferensiasi produk itu assisting mereka selama prosesnya itu yang justru harus ditekankan gitu. Jangan sampai mereka melihatnya aku pilih yang ini aja deh karena lebih gampang misalnya. Gampang itu kan harusnya bukan dari produknya tapi dari mulai dari mereka milih karena itu minat mereka gitu ya. Kemudian gampang itu karena kita bantu mereka selama prosesnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan ketika diberi liberasi kan mereka enggak karena kita stick pada rubriknya gitu. Tetap. Seperti itu Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau ada yang bisa menambahkan silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, barangkali ada yang mau ditambahkan lagi atau mau langsung ke pertanyaan berikutnya, Bu Ines? Oke. Baik. Mungkin cukup satu pertanyaan lagi, Bu Ines. Oke, baik. Ada pertanyaan di chat box dari Miss Wahyu dan itu rasanya relevan dengan pertanyaan yang sudah terhimpun, yaitu sejauh mana saya bisa menggunakan buku ini, apakah ada bagian yang bisa saya modifikasi untuk saya gunakan di kelas, atau buku ini wajib harus diikuti seluruhnya karena berkaitan dengan silabus dan tujuan pembelajaran yang diharapkan Disdik. Saya akan membacakan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapus, Bapak Supriyanto, tentang posisi buku keluaran Pusbook. Begini, buku ini dapat menjadi salah satu referensi atau inspirasi sumber belajar yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Begitu jawaban kami untuk dua pertanyaan yang rasanya terkait. Dan Kelas Kreatif Indonesia juga memiliki video tentang bagaimana menggunakan buku-buku yang dikeluarkan oleh Pusbook
dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kalau nggak salah ada pembicaranya di sini Bu Eci, jadi nanti bisa kontak Kelas Kreatif Indonesia untuk melihat tayangan diskusi tentang hal itu. Terima kasih Bu Isri. Baik, oke, baik Bu Ines, terima kasih banyak. Nah, sebetulnya diskusinya itu masih menarik ya Bu ya, bahkan mungkin masih banyak pertanyaan dari para audiens di sini. Namun waktu kita terbatas ya, waktu jualah yang harus memisahkan kita harus berhenti dulu sampai di sini karena sebentar lagi kan maghrib dan kita semua harus siap-siap untuk berbuka puasa ya. Tapi jangan khawatir, masih ada FGD selanjutnya, dan kalau misalnya Bapak dan Ibu, Bapak guru atau Ibu guru di sini yang ingin bertanya mengenai English for Change, bisa kontak langsung para penulisnya ya. Nah, sebelum kita tutup ya, kita akan umumkan dulu pemenang door prize dari buku yang sudah disampaikan tadi berdasarkan siapa saja yang sudah mengisi survei, dan akan diumumkan oleh Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Oke, terima kasih Bu Isri, terima kasih Ibu Arya, Ibu Bunda Ati, Bu Yeyet, Bu Dayang, Bu Ines yang telah berbagi dengan sangat jelas gitu ya kepada kita semua. Sebelum saya mengumumkan, mungkin sedikit menambahkan ya Bu Isri terkait buku English for Change ini. Ibu Bapak, saya tidak tahu apakah ini konfidensial atau tidak ya, tetapi ada 3 buku sebenarnya yang dikerjakan. Nah, buku English for Change ini, saya secara pribadi melihatnya berbeda pendekatannya gitu ya, dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang akan terbit nanti atau yang sudah terbit. Artinya, ketika berbeda bukan berarti artinya kita menerima perbedaan tersebut karena penuh dengan pertimbangan yang matang, didukung oleh teori-teori, sehingga ibu bapak memiliki referensi yang berbeda gitu. Karena kalau misalnya buku teks yang dulu lah kita bicarakan yang dulu, itu urutannya seperti itu gitu. Tetapi di English for Change itu banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi, ibu dan bapak di kelas. Artinya banyak opsi yang dapat diambil. Apakah harus diikuti satu persatu? Saya pikir juga tidak. Tadi disampaikan oleh Bu Ines gitu ya. Kita bisa menambahkan, kita bisa mengurangi sesuai dengan konteks dan sarana yang tersedia di lembaga masing-masing. Dan yang paling penting yang harus dibaca adalah buku panduan guru, Ibu Bapak. Karena ketika melihat buku teks siswa aja, mungkin agak bingung ini bagaimana round robin itu seperti apa gitu ya, bagaimana kegiatan, karena ada istilah-istilah itu yang dijelaskan di buku panduan guru. Artinya pembelajaran atau misalnya pemahaman mengenai buku teks ini supaya lebih jelas lagi, silakan disandingkan. Ini buku panduan guru, ini buku teks siswa. Sehingga ibu bapak membukanya bersamaan gitu. Oh, nanti kegiatannya seperti ini ya di kelas. Insya Allah kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh siswa-siswi di kelas itu akan menarik gitu ya. Karena konsep pembelajaran di buku English for Change ini tidak duduk saja di kursi dan siswa mengerjakan gitu. Bukan seperti mengerjakan modul. Mohon dikoreksi ya Bu Ines, Bu Bunda, Bu Arya dan Bu Yayat. Artinya siswa akan bergerak, siswa akan mengerjakan sendirian, mengerjakan berdua, mengerjakan kelompok kecil dan kelas besar termasuk juga project gitu ya. Jadi banyak poin plus yang dapat kita temukan kegiatan-kegiatan yang ada di buku English for Change ini. Itu saja mungkin ya Bu Ines rangkuman sedikit dari apa yang sudah dijelaskan. Kemudian ada pertanyaan terkait bagaimana akses untuk audio. Kalau tidak salah kami pernah share deh. Jadi untuk audio Ibu Bapak nanti bisa di scan QR code-nya. Kalau tidak pun nanti saya coba share di WhatsApp group gitu ya. Sehingga Ibu Bapak tinggal langsung download saja. Nanti saya coba simpankan di Google Drive-nya. Itu. Kemudian untuk buku sendiri silakan di-download, sudah disimpan di Google Drive, nanti bisa juga download langsung di CB. Nah, yang ditunggu-tunggu oleh Ibu dan Bapak semua ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi survei, kemudian tadi juga ada yang mengisi menti. Masukannya akan kami diskusikan, akan kami jadikan bahan referensi untuk
revisi karena katanya ada proses revisi ya untuk buku ini. Artinya perbaikan minor menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Selamat kepada Ibu Rahmi Wuri. Kalau tidak salah Ibu Rahmi dari Bekasi ya. Silakan Ibu Rahmi boleh on cam atau boleh on audio. Silakan menyampaikan feedback-nya kepada teman-teman penulis, apa kelebihan dari buku, apa area of improvement-nya, sehingga nanti buku ini lebih maksimal ketika diimplementasikan di kelas. Bu Rahminya sudah on cam nih, Bu Isri. Silakan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Danan. Silakan Ibu boleh disampaikan feedback-nya kepada teman-teman penulis. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama saya membuka buku panduan guru ya. Bagi saya buku panduan itu rinci sekali gitu dan tidak monoton. Jadi setiap unit juga disampaikan dengan rinci dan saya sangat menikmatinya. Kemudian saya langsung buka lagi ke bagian buku siswa dan itu lebih praktikalnya saya sangat menantang untuk bisa menggunakan. Jadi tadi saya langsung nanya, udah bisa belum ya dipakai di kelas saya begitu. Kebetulan saya ngajar kelas 11. Lalu untuk kekerenan lainnya itu ini menurut saya sangat memenuhi sekali berkaitan dengan kurikulum merdeka yang sekarang memang sedang digalang betul gitu ya. Jadi masuk ke dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi dan itu sangat membantu saya sebagai guru yang ketika diminta untuk Bapak Ibu guru untuk tema ini silakan persiapkan berdiferensiasinya begitu. Saya kadang suka kebingungan mau produknya dulu atau mau konten atau proses, tapi di buku ini sudah dihidangkan gitu ya, sudah disiapkan pilihannya. Untuk konten sudah tadi seperti yang dipaparkan oleh salah satu narasumber bahwa macam-macam gitu. Sudah ada bahkan link YouTube-nya untuk nonton video bagi anak-anak yang memang suka concern-nya menyimak begitu ya. Teks untuk anak-anak yang sukanya langsung membaca juga ada gitu. Sangat ini komplit lah kalau menurut saya buku yang betul-betul saya ingin dapatkan ketika membaca atau memahami kurikulum yang sekarang sedang kita mulai aplikasikan di sekolah saya terutama gitu. Jadi itu untuk sedikit masukan tadi saya menuliskan tentang listening-nya ya Bapak Ibu. Jadi di listening-nya itu kalau bisa ada beberapa buku juga yang saya pakai itu sudah enak nih Pak dan Ibu para ibu-ibu penulis. Setiap unit itu yang memang kegiatan, memang setiap unit tidak semuanya ada listening-nya ya itu mah menurut saya it's okay lah sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika saya butuh untuk listening itu sudah ada barcode-nya di unit tersebut gitu. Jadi kita tinggal nge-scan aja. Tadi saya sebelumnya saya lihat itu tidak ada, tapi ketika saya selesaikan membaca PDF-nya itu terlihat di halaman terakhir ada barcode dan di situ saya buka memang sudah di kompilasi gitu ya. Ini untuk unit ini dan sebagainya. Nah, menurut saya akan lebih praktis jika rekaman itu justru sudah ada dalam unitnya gitu. Jadi ketika kita ngajar teh nggak riuh lagi kalau kata bahasa Sunda mah. Jadi tuh kalau saya kan ngajar apa di mana kita harus milih lagi. Kalau untuk guru dan murid rasanya open your book and then turn on page this one and then you can scan the barcode and then please we're going to listen the record and then bisa langsung misalnya apply beberapa pertanyaan gitu. Jadi untuk melatih kemampuan listening para peserta didik kita. Jadi kita juga sudah punya kalau misalnya mau mengambil nilai listening kita juga sudah ada itu. Rasanya akan lebih praktis begitu menurut saya. Itu saja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya dan alhamdulillah saya dapat bukunya. Pengen segera baca, Pak. Terima kasih Bu Rahmi. Ada respon dari salah seorang narasumber, Mangga? Boleh? Bunda, silakan Bunda. Ya, Bu Rahmi terima kasih. Ya, seperti yang Bu Rahmi sampaikan, kami memang ketika menyusun buku ini selalu menempatkan diri kami untuk sebagai guru gitu. Ketika kami menggunakan buku ini bagaimana ya?
Jadi walaupun saya kebetulan kan saya, Bu Ines dan Bu Arya itu tidak mengajar di tingkat SMA ya, tetapi pada saat menulis buku selalu kami konsultasi dengan Bu Yayat dan Bu Dayang. Yang kebetulan Bu Yayat dan Bu Dayang adalah guru bahasa Inggris gitu di SMA. Jadi apabila begini seperti bagaimana ya? Gitu. Sehingga kami pun tidak melihat dari sudut pandang kami sebagai dosen, tetapi sebagai guru itu bagaimana menggunakan buku tersebut begitu. Nah, berkaitan dengan tadi saran yang diberikan, insya Allah bila ada apa namanya kesempatan untuk merevisi dari Pusbuk, akan kami pertimbangkan ya tentang audio tadi, Bu. Karena ini juga menjadi bagian yang penting, Bu, karena seperti yang tadi Bu Ina sampaikan, pembelajaran bahasa ya yang alami itu dimulai dengan mendengar ya, mendengarkan ya, dari mendengarkan. Jadi audio-audio yang berkaitan dengan listening ini memang sangat diperlukan. Terima kasih Ibu masukannya. Selamat ya Bu, sudah menjadi pemenang dari door prize sore ini. Alhamdulillah. Mau menyapa Bu Arya dong. Kalau dulu waktu kuliah di UNY saya manggilnya Mbak Arya ini, Kak. Kangen sekali. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Bu Arya emang keren, Bu. Alhamdulillah Teh. Bisa ketemu. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya tadi lihat profilnya, wah ini ada Mbak Arya gitu. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Keren. Selamat ya Teh dapat buku. Makasih masukannya. Bukunya siap pakai, langsung pakai ya. Iya. Terima kasih Bu Rahmi. Siap, nanti langsung dipakai begitu. Oke, sip. Terima kasih Bu Rahmi. Bu Rahmi ya, betul ya? Iya, Bu. Terima kasih. Yang ternyata temannya Bu Arya ya, sambung menyambung menjadi satu. Oke, baik Bapak dan Ibu, sudah jam 4.58, sebetulnya memang 1 jam lagi nih ke buka puasa kalau di Bandung, tapi kan kita harus siap-siap ya. Jadi akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara FGD kali ini ya. Saya Isri Laila Syatroh selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada kelima narasumber keren ya, 5 Kartini masa kini. Ada Ibu Puji Astuti alias Ibu Ines dari UNS, ada Ibu Ati Herawati dari Universitas Pakuan Bogor, ada Ibu Arya dari YIN Metro Lampung, kemudian ada Ibu Yeyet dari SMAN Parung Bogor, dan Ibu Dayang dari SMAN 1 Balikpapan. Terima kasih atas pencerahannya kepada kita semua. Terima kasih untuk mengajak kita mengenal lebih dekat tentang apa dan bagaimana buku Bahasa Inggris kelas 11 yang berjudul English for Change. Tadi juga sudah disebutkan bahwa dari namanya saja sudah bagus dan ternyata isinya lebih bagus lagi ya. Tentu saja tidak ada apapun di dunia ini yang sempurna. Namun sejauh ini feedback dari reviewer dan juga para pembaca dan juga rekan-rekan penulis ya bahwa buku English for Change ini buku guru dan buku siswanya jelas, komplit, challenging dengan berbagai fiturnya dan tentu saja menjawab isu-isu penting yang harus dijabarkan dalam kurikulum Merdeka. Masya Allah, tabarakallah, keren ya. Semoga bermanfaat untuk Indonesia kita tercinta. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta FGD Kurikulum Merdeka ke-19 yang sudah hadir pada sore hari ini dan sudah berpartisipasi aktif selama FGD berlangsung. Sampai jumpa lagi di FGD Kurikulum Merdeka in Practice sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isri. Terima kasih Bu Ines, Bunda Ati, Bu Arya, Bu Yayat, Bu Isri. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir.
betah bertahan tapi izin pamit mau nyiapin buka ya. Terima kasih Bu Eci. Terima kasih. Keren, keren. Good job. Thank you Pak Hadi. Matur nuhun. Giliran Pangke. Yayu. Siap. Bu Yet, Bu Arya. Right, ya. Nah, izin Bapak izin. Makasih. Bapak izin. Ayo. Bu Adi program ke Sukabuminya. Insya Allah mingguan payun Bunda. Sukabumi